Maka selanjutnya adalah nanti saya akan berikan hitungannya. Bagaimana mendapatkan misalkan rumah seharga 500 juta hanya Anda bayar sebesar 250 sampai 300 juta. Nah, ikuti cekidot. Oke, Sobat Jamu Times, jadi pada sesi ini saya jelaskan bagaimana kita bisa membeli rumah itu seharga 500 juta misalkan, ya, senilai 500 juta itu bisa tanpa KPR atau tanpa utang, ya. Dan 500 juta ini kita bisa hemat atau kita bayar sekitar hanya 250 sampai 300 juta. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat nih hitung-hitungannya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa kalau rumah 500 juta ini kalau di Jakarta dan sekitarnya itu biasanya dapatnya di daerah Depok, ya. Depok misalkan, atau Bekasi, ini masih dapat nih. Sebenarnya sih luasnya berapa ya, kisaran sih antara 60 sampai 90 meter masih dapat. Nah, tapi lokasinya tergantung, ya, lokasinya nanti beda-beda ya. Kalau semakin bagus lokasinya maka semakin kecil dapatnya dengan uang 500 juta ini. Nah, dengan tanah 60 atau sampai 90 meter ini biasanya tipenya itu sekitar 45 sampai 50-an meter persegi, ya, 50 meter persegi. Nah, itu orang kalau biasanya beli rumah KPR itu kan dia sudah menyiapkan DP, betul nggak? Misalkan ada DP-nya yang umum itu kan 10 sampai 20%, ya. Tapi yang 10% itu biasanya jarang. Artinya bank-bank itu sebagian besar minta 20%. Gitu ya. Kalaupun bank mengizinkan 10%, biasanya pembeli itu justru gajinya itu tidak cukup untuk mengangsur, karena semakin kecil DP yang dibayarkan maka semakin besar angsurannya. Nah, oke, kita anggap rata-rata saja Anda sudah punya DP 20%, ya. Nah, dengan DP 20%, kalau Anda mau beli rumah 500 juta, itu kan kurang lebih 100 juta uang Anda yang ada di tabungan kan, ya. 100 juta. Nah, kalau orang beli KPR, selain harus menyediakan uang DP, itu dia juga harus menyediakan biaya-biaya biasanya, ya, biaya-biaya. Nah, biasanya biayanya itu kurang lebih 7%, kurang lebih, ya, ini kurang lebih saja. Maka kalau 7% dengan DP 100 juta, rumah yang mau dibeli 500 juta, maka KPR-nya adalah 400 juta, ya, betul nggak? Maka paling tidak Anda harus punya uang 28 juta ditambah 100, maka 128 juta, ya. Nah, setelah ada uang 128 juta ini, Anda baru bisa membeli rumah seharga 500 juta. Nah, sekarang kita balik. Misalkan kalau Anda mau membeli uang atau membeli rumah dengan cash, itu Anda sebenarnya sudah bisa dengan 28 juta gitu loh. Dengan 28 juta, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau Anda KPR 400 juta, itu angsurannya itu kurang lebih 3 juta per bulan, ya. Dengan bunga 6,75 sampai 7%. Ini bunga promosi nih. Jadi sebenarnya kalau bunganya sudah tidak promosi lagi, bisa sekitar 3,5 jutaan. 3,5 juta, ya. 3,5 angsuran yang harus disediakan. Anggap saja misalkan Anda rutin menyediakan angsuran ini selama 3-6 bulan atau 3 tahun, maka yang terkumpul ya sekitar 36 kali 3,
maka 108 jutaan, 100 jutaan. Anggap saja misalkan ada Anda mengurangi atau hemat, kemudian ada THR, Anda kumpulkan, nah itu bisa aja, anggap 3 tahun ini bisa Anda kumpulkan 120 juta, ya enggak? Nah, bayangin, selama 3 tahun, jika Anda tidak mengangsur rumah, kemudian ditambah uang tabungan Anda yang untuk DP tadi, itu sudah terkumpul 128 ditambah 120, jadi kurang berapa? 248 juta. Cukup ini sebenarnya untuk beli rumah senilai atau setaraf dengan harga kalau Anda KPR 500 juta. Nah, hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya seperti ini, ya. Yang pertama, Anda bisa beli kafling tanah, ya. Kafling tanah. Ada habis nih. Nah, kafling tanah, misalkan Anda di sini nih. Anda mau target di sini belinya. Ini misalkan rumah KPR yang 500 juta. Nah, kalau Anda menginginkan lokasi di sini, Anda bisa aja kalau cari daerah sini nih, di sini, di sini, di sini, di sini. Anggap aja ini ring 1. Atau di sini, sini gitu kan. Nah, ini ring 1. Kalau misalkan nggak dapat sini, bisa ring 2 sini. Nggak dapat lagi sini, ring 3 sini. Jadi ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Nah, dengan begitu Anda cari di sini. Biasanya nih ya, biasanya kalau perumahan pengembang jual 500 juta, itu harga tanah di sekitaran situ kurang lebih biasanya itu 1,5 juta sampai 2 juta gitu loh, ya. Ini kurang lebih seperti itu. Karena nanti kan ada pembangunan, kemudian ada keuntungan pengembang, ya. Makanya Anda cari tanah di sekitar sini, anggap saja tanah yang Anda cari 70 meter. Kalau harganya 2 juta kan berapa? Cuman 140 juta, ya enggak? Nah, ini udah hampir kebeli nih sama tabungan uang DP Anda. Udah beli tanah. Nah, kalau udah nemu tanah, kemudian langkah selanjutnya kan tinggal bangun saja, ya enggak? Nah, bangun. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah tanah kebeli, ya, kemudian selama 3 tahun tadi, ya udah didiamkan saja kaflingnya, diamkan saja ya kafling. Udahlah ditaruh aja, udah nggak ada ngambil tanah, ya didiamkan. Nah, sambil menunggu 3 tahun terkumpul tadi kurang lebih uang 120 untuk bangun. Jadi kalau Anda bangun sendiri 120 ini bisa untuk membangun kurang lebih tipe 30-an sampai 45 meter persegi. Ngirit kan? Coba kita hitung. Tadi harga tanah 140 kurang lebih juta. Kemudian bangun anggap 120. Kalau molor-molor lah bisa 140, ya. Berarti kan 260 sampai 280. Anggap molor lagi sampai 300 juta. Nah, ini. Jadi daripada Anda beli rumah dari pengembang 500 juta, maka biar bisa beli rumah cash tanpa utang KPR, yaitu tadi. 1, beli kafling. 2, bangun sendiri, ya, bangun sendiri. Nah, itu. Nah, kenapa kok bisa beli 300 juta ini lebih murah? Ya karena kalau beli di pengembang itu kan 1, ambil untung, betul nggak? Ambil untung, itu bisa 20 sampai 40%. Kalau pas dia bernasib baik bisa untung nih 40%. Bayangin kalau 40% kali 500, kan berarti untungnya pengembang 200 juta, ya enggak? Kalau lagi biasa-biasa ya untung 20%, ya paling dapat 100 juta untungnya, gitu kan. Nah, jadi harga rumah yang seharusnya 300 juta menjadi 500 juta itu tadi karena ada keuntungan pengembang. Yang kedua, pengembang atau developer itu kan juga bikin fasilitas jalan,
fasos, fasum. Ya wajar, makanya biaya-biaya itu akan diambil dari uang dari konsumen atau calon konsumen, gitu loh ya. Jadi makanya kalau Anda ingin belinya lebih murah dan tidak perlu KPR, ya ambil rumah, beli tanah dan bangun sendiri. Cuman memang ada bedanya kalau kita beli rumah di mana ini, di pengembang, dengan beli sendiri tentu fasilitasnya tidak sebagus yang di pengembang ya. Mungkin Anda agak bergeser sedikit di kampung atau kafling, bisa juga di perkampungan atau di rame-rame Anda patungan ya, beli patungan misalkan di petak-petak sama teman-teman Anda, ada 5 orang, 10 orang. Nah ini juga bisa gitu, seperti itu. Pasti lebih murah dari itu. Nah demikian Sobat Jamu Times, apa yang saya share mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan yang belum punya rumah, yang punya keinginan rumah secara kuat untuk tidak ngutang dan tidak KPR, saya doakan semoga terlaksana di tahun ini atau 1-2 tahun ke depan. Karena itu jika informasi ini dirasakan bermanfaat, silakan di like and subscribe ya, dan jangan lupa itu ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada informasi-informasi terbaru dari saya yang insya Allah bermanfaat, Anda akan mendapatkan informasi yang pertama dari saya. Dan jangan lupa pula silakan share juga ke teman, sahabat, saudara handetolan yang saat ini barangkali masih bingung mencari rumah atau bingung mau membeli rumah, caranya secara cash atau tunai tanpa hutang tanpa KPR, atau bingung karena takut riba membeli rumah dengan KPR, silakan di-share ke mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.